Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Dalimunte dengan NPM 2103090026 dari kelas Kesejahteraan Sosial 3C Siang. Kali ini saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Sosiologi untuk Kesejahteraan Sosial tentang memahami teori sosiologi. Nah, pada materi kali ini kita mempelajari arti teori sosiologi, catatan tentang pentingnya teori sosiologi dan kontribusi sosiolog awal terhadap teori sosiologi, dan juga asumsi dasar teori sosiologi. Dan kemudian setelah kita mempelajari materi tersebut, kita dapat menjelaskan asal mula dan makna teori sosiologi, serta mendiskusikan sosiolog dengan teori sosiologi dan juga membahas asumsi-asumsi dasar dalam teori sosiologi. Yang pertama, asal mula dan makna teori sosiologi. Auguste Comte salah seorang pendiri disiplin ilmu yang memberi nama sosiologi dari ilmu yang dikembangkannya dan sebagian besar visinya untuk masyarakat, menekankan kontribusi yang dapat diberikan sosiologi untuk perkembangan tatanan sosial baru. Dia berpendapat bahwa tujuan sosiologi adalah mengungkap hukum ketertiban sosial dan kemajuan sosial. Dia menunjukkan bahwa dengan teori sosiologi, sosiologi akan menghindari fragmentasi realitas sosial yang dilakukan oleh disiplin ilmu lain. Dengan demikian, menyelesaikan krisis sosial disebabkan oleh konflik antar prinsip-prinsip penjelasan yang bersaing. Seperti Comte, Herbert Spencer berangkat dengan menyatukan berbagai elemen tatanan sosial dan mengelolanya menjadi model umum. Modusnya produksi kehidupan material dipandang sebagai penentu sosial politik dan bahkan spiritual proses kehidupan. Lebih dari itu, Emile Durkheim menekankan bahwa batasan yang diterapkan masyarakat pada individu dan konsekuensi patologi yang dihasilkan ketika batasan tersebut dihilangkan. Dia menganalisis penyebab sosial bunuh diri dan menolak penjelasan yang memandangnya sebagai fenomena individu murni. Kedua, teori sosiologi dan teori sosial. Kenneth Allen telah mengusulkan teori sosiologi dan teori sosial. Teori sosial menurutnya berfokus pada komentar dan kritik masyarakat modern daripada penjelasan tentang apa yang terjadi dalam masyarakat modern. Sebaliknya, teori sosiologi difokuskan pada upaya untuk membentuk abstrak dan dapat diuji proposisi tentang masyarakat. Ini terutama bergantung pada metode ilmiah yang bertujuan untuk objektif dan upaya untuk menghindari penilaian nilai yang lewat. Teori sosiologi sering lebih subjektif dan lebih cenderung menggunakan bahasa nilai dan penilaian yang mengacu pada konsep baik atau buruknya. Dan yang ketiga, ada asumsi dasar teori sosiologi. Ketika teori dibuat atau dibangun oleh sosiolog, yang penting dua pertanyaan dasar biasanya muncul. Yang pertama, berkaitan dengan apa yang ingin dipelajari oleh para sosiolog, misalnya kejahatan, kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Dan pertanyaan kedua yaitu berkaitan dengan bagaimana akan faktanya studi tersebut. Oleh karena itu, teori sosiologi membantu dalam memungkinkan ide-ide yang saling mengalir bersama dengan cara mengarah pada pemahaman sistematis tentang dunia sosial. Asumsi-asumsi dasar analisis sosiologi berada di dalam asumsi sosiologi yang paling mendasar, konsep masyarakat dan budaya. Oleh karena itu, asumsi dasar teori sosiologi adalah fakta bahwa manusia dibentuk dan dipengaruhi oleh kelompok dan warisan kelompoknya. Dengan demikian, meskipun budaya dan masyarakat adalah ciptaan manusia, diyakini bahwa keduanya budaya dan masyarakat memiliki kehidupan dan sejarahnya masing-masing. Dengan demikian, baik budaya maupun masyarakat terlihat dalam analisis sosiologi sebagai memiliki kehidupan yang terpisah dari orang-orang yang menciptakannya, mewujudkan dan memperlakukan mereka. Konsep budaya dan masyarakat secara diam-diam diprediksi sebagai asumsi bahwa manusia memiliki kemampuan menciptakan dunia sosial dari mana mereka telah diasingkan. Nah, dari materi di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa teori sosiologi telah didefinisikan dalam penelitian ini sebagai teori yang kompleks dan kerangka metodologis yang memfasilitasi pengorganisasian pengetahuan yang digunakan untuk menganalisis dan juga menjelaskan dunia sosial, dan juga dipahami sebagai melibatkan analisis pada tingkat makro.
yang berfungsi pada sosial struktur yang membentuk masyarakat dan analisis pada tingkat mikro yang biasanya lebih rinci tentang interaksi sosial yang terjadi dalam situasi tertentu. Munculnya teori sosiologi juga dibahas dengan penekanan pada fakta bahwa sebagian besar teori sentral dan kepentingan penelitian sosiologi mewakili keduanya kondisi sosial dan intelektual yang menyebabkan munculnya teori sosiologi dalam Eropa abad ke-19. Kemudian, asumsi dasar analisis sosiologi ditunjukkan berada di konsep paling mendasar, disiplin masyarakat dan budaya. Asumsi dasar teori sosiologi terungkap sebagai fakta bahwa dibentuk dan pengaruhi oleh kelompok dan juga warisan kelompok, baik budaya maupun masyarakat. Dilihat dalam analisis sosiologis, memiliki kehidupan yang terpisah dari orang yang menciptakan, mewujudkan, dan memberlakunya. Dengan demikian, teori sosiologi dikatakan berfokus pada komentar dan kritik masyarakat modern daripada menjelaskan tentang masyarakat modern. Sementara, teori sosiologi difokuskan pada upaya untuk membuat abstrak dan dapat diuji memproposisi tentang masyarakat. Terima kasih.